pemerintah pangkas anggaran demi programnya. Ada keajaiban. Deddy Corbuzier diangkat menjadi staf sus Kementerian Pertahanan. Apakah ini pertanda ada ketidakberesan dalam pengangkatan ini, atau memang Deddy Corbuzier sangat dibutuhkan sehingga tidak ada masalah dia diangkat? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sepertinya tidak ada satupun kementerian yang tidak memangkas anggaran. Meskipun sebetulnya ada 3 ya yang mungkin kalian bisa memberikan catatan kementerian yang tidak memangkas. Yang aneh adalah ada penambahan staf sus Kementerian Pertahanan. Ini di satu sisi, oh bagus, menghadirkan orang yang bisa menjawab terhadap kebutuhan pertahanan, tetapi di sisi yang lain, mungkin orang bertanya-tanya, benarkah dia akan, atau Deddy Corbuzier bisa memberikan jawaban terhadap kebutuhan tersebut, atau ini adalah ada hal yang lain yang menyisakan catatannya. Ayo kita baca di sebuah berita, meskipun di beberapa media hampir sama, tapi kita mengambil sebuah berita saja, nanti kita kupas dan kita berikan solusi. Yaitu di Kompas, pemerintah pangkas anggaran Deddy Corbuzier jadi staf sus Menteri Pertahanan, Menhan. Jakarta, kompas.com, selebritis sekaligus mentalis Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Gak tahu ini bukan Deddy Corbuzier sepertinya, tapi panjang dan enggak familiar. Deddy Cahyadi Sunjoyo atau yang tenar dengan nama Deddy Corbuzier dilantik sebagai staf sus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik. Oh, jadi seperti ini ya, pas ya, staf sus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik. Kalau ngomong ini kelihatannya pas, karena beliau adalah orang yang sangat familiar dengan media sosial, dan hampir semua orang yang hebat pernah diundang untuk menjadi tamunya. Tapi kok pas suasana pemangkasan ya? Ayo kita lanjutkan. Jadi resmi mengemban jabatan baru itu setelah dilantik oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pada hari Selasa. Tak hanya Deddy, ada 4 orang lain yang juga dilantik sebagai staf sus Menhan, dan 1 orang dilantik bertugas sebagai asisten khusus Menhan. Mereka yang dilantik adalah Mayor Jenderal TNI Purnawiran Sudrajat sebagai staf sus Menhan bidang diplomasi pertahanan, Liswiono Supanji sebagai staf sus Menhan bidang tata negara, dan Deddy Corbuzier sebagai staf sus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Kemudian Lenis Kogoya sebagai staf sus Menhan bidang kedaulatan NKRI, dan Indra Irawan sebagai staf sus Menteri Pertahanan bidang ekonomi pertahanan, serta Sylvia Evi Widianti Sumarlin sebagai asisten khusus Menhan bidang cyber security. Oh, banyak katanya diangkat. Mengapa Deddy dilantik? Kementerian Pertahanan mengungkap bahwa alasan mereka Deddy Corbuzier memilih Deddy Corbuzier sebagai staf sus Menhan bidang komunikasi sosial dan politik. Kepala Biro Info Pertahanan
Sekjen Kemenhan RI Brigjen TNI Frega Wenas Ingriwang menjelaskan bahwa Deddy Corbuzier dinilai sebagai ahli di bidang komunikasi. Ini dinilai ahli di bidang komunikasi karena kita tahu Pak Deddy ahli komunikasi dalam arti influencer. Kita tahu Pak Deddy ini dia adalah salah satu pakar di bidang komunikasi, kata Fregi Wenas kepada Kompas. Ya, influencer. Dengan jabatannya sebagai staf sus Menhan, Deddy akan digunakan untuk melakukan sosialisasi kebijakan kementerian kepada masyarakat. Mereka berharap Deddy mampu mensosialisasikan kebijakan pertahanan sampai ke bawah. Namun mereka belum mengungkapkan secara perinci apa saja tugas Deddy. Deddy tidak mampu, tapi apa tugasnya belum disampaikan detail. Yang pasti mampu mensosialisasikan program. Untuk persisnya program-program seperti apa akan disosialisasikan Pak Deddy, itu nanti lebih lanjut. Apa respon Deddy Corbuzier? Deddy berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai staf sus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pak Menhan Syafri Samsudin. Deddy merasa terhormat karena setelah 2 tahun menjadi duta Komcat di Kementerian Pertahanan, ya ini diberi amanah baru. Cinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, dan itulah yang terjadi dengan Deddy Corbuzier. Meskipun mungkin kalau kalian mengetahui namanya sepertinya kok asing sekali, nggak tahunya Deddy Corbuzier. Bagaimana menurut kalian, apakah ini adalah memang dibutuhkan dan tidak ada masalah dengan pengangkatannya, atau ini menghadirkan masalah baru karena semua pangkas anggaran ini kok malah tambah staf sus, apalagi staf susnya bagian bidang komunikasi dan publik. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa menghadirkan staf sus itu adalah penting bagi semua kementerian. Dia digunakan untuk membantu para menteri, kalau di sini adalah Menteri Pertahanan, untuk menyelesaikan berbagai kepentingan terkait dengan pertahanan. Hanya saja, dalam suasana yang semuanya lagi pangkas anggaran demi program gizi bergizi, program makan bergizi. Kalau dulu itu program makan siang gratis, ataupun intinya adalah pemberian makan terhadap masyarakat Indonesia, kok ini ada menghadirkan orang baru. Itu yang menjadi tanda tanya banyak orang. Sehingga kalau dalam hal ini pasti pro dan kontra terkait dengan hal ini. Karena di satu sisi dibutuhkan, di sisi yang lain anggaran negara itu harus hemat. Pro dan kontra. Sehingga di analisis pertama adalah pasti pro dan kontra antara anggaran yang seharusnya ya itu tidak diperbolehkan, tapi yang kedua adalah terkait dengan ya itu dibutuhkan yang namanya staf sus bagian komunikasi dan kebijakan publik, itu dibutuhkan. Kalian juga merasa begitu kan? Tapi selanjutnya kemudian masuk ke bagian yang kedua. Ketika ada pro dan kontra tersebut, maka perlu pemerintah menimbang mana yang lebih dibutuhkan.
Apakah memang pemangkasan anggaran itu ya lebih dibutuhkan sehingga tidak perlu menghadirkan staf sus? Bahasa lain itu staf sus itu ya seharusnya tidak perlulah. Toh selama ini mampu kok untuk menghadirkan komunikasi dan kebijakan publik, bersosialisasi, apalagi hanya misalkan salah satu kebijakannya karena Bang Deddy Corbuzier adalah seorang influencer. Masih bisa yang lain, atau ya tidak harus menghadirkan orang luar, tapi pasti akan berhadapan. Kalau begitu nanti anggarannya gimana? Tidak digunakan. Jadi kata pro dan kontra pada analisa yang pertama menjadi modal untuk analisa yang kedua ini, bahwa kepentingan negeri terkait dengan taruhlah dalam bahasa Kemenhan, sosialisasi itu penting, tapi jangan sampai ini hanya dicari-cari alasan. Dulu dalam pemerintahan dahulu ada kebutuhan influencer macam-macam, tapi sebetulnya tidak harus kok ini menghadirkan staf sus yang misalkan menambah biaya anggaran. Toh kalau bisa berjejaring dengan para influencer, maka tidak hanya Bang Deddy saja, bahkan bisa banyak dan tidak harus tetap. Sehingga kalau menurut saya akan lebih baik berjejaring dengan berbagai influencer untuk sosialisasi dari Kementerian Pertahanan. Kemudian yang ketiga, kalau begitu apakah bisa dikatakan salah? Ya ini bukan salah ataupun benar, itu yang analisa yang kedua tadi usulan. Tapi selanjutnya misalkan Kementerian Pertahanan tidak mau mengubah karena mempunyai cara pandang yang mungkin dianggap benar, maka menurut saya coba diberikan waktu saja apakah memang memberikan dampak positif seia sekata dengan anggaran yang harus dikeluarkan dari Kementerian Pertahanan. Apalagi ngomong anggaran tersebut adalah ya semuanya berbasis milik atau dari rakyat, dari pajak rakyat, dan seharusnya kembali kepada rakyat lagi. Sehingga ketika misalkan menggandeng semua influencer, staf sus, anggaran untuk staf sus, komunikasi dan kebijakan publik akan terselesaikan. Cinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan keberadaan. Itulah yang menurut pikiran saya sih. Boleh saja kalian mempunyai pendapat yang lain, tapi menurut pikiran saya seperti itu. Tetapi pada posisi ini adalah ini sebuah salah atau sebuah pemikiran bagaimana memberikan solusi ketika ada banyak kritik kehadiran dari Corbuzier sebagai staf sus di Kemenhan. Ya semua memang by proses untuk menghadirkan kebaikan negeri, tetapi kalau ini akan menjadi blunder di tengah jalan, pasti akan ya memberikan catatan negatif pada pembangunan demokrasi di Indonesia. Apalagi misalkan semangat pemangkasan anggaran pada hari ini itu di berbagai kementerian seia sekata cukup dengan yang ada. Tidak perlu menambah posko-posko untuk penambahan anggaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalian boleh berpendapat yang lain untuk membangun negeri, tetapi dalam rangka kita berdiskusi.
Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.